Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'du. Bapak Ibu, baik yang ada di Padepokan maupun yang ikuti live streaming ini, semoga malam ini kita senantiasa diberi kesehatan, selalu dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus ke Allah. Dan kita senantiasa diberi kekuatan untuk bersyukur pada Allah, bersyukur tanpa pamrih, bersyukur yang ikhlas, bersyukur terhadap apa yang kita nikmati hari ini di sini. Karena hidup itu ya saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi bersyukur itu ya sekarang, saat ini, ya di sini. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau adalah suri tauladan terbaik bagi kita semua. Beliau adalah satu tokoh panutan yang bisa kita teladani seluruh hidupnya, sehingga kita mempunyai akhlak yang mulia, kita bisa selalu sadar Allah, kita selalu mendapat kemuliaan hidup di dunia sampai akhirat. Bapak Ibu yang hadir di Padepokan dan dimanapun berada, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri seperti di Malaysia dan negara tetangga, ada yang di Hong Kong, di Oman, Arab Saudi, dan yang lain-lain. Seperti biasanya kita mengikuti acara rutin setiap malam Jumat ini, yang malam hari ini temanya adalah bimbingan kasih sayang Allah yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Setio Purwanto. Untuk Padepokan sekarang sudah mulai normal. Jadi Bapak Ibu di daerah-daerah yang berminat untuk hadir ke Padepokan dipersilahkan dengan catatan sehat, dan kita batasi 6-7 orang ya, artinya satu mobil pribadi bisa. Jadi masih kita batasi satu mobil pribadi yang berisi 6 atau 7 orang, bukan satu bis atau satu elep. Jadi kalau 50 orang berangkat langsung kita masih belum bisa, karena situasinya masih belum memungkinkan. Yang mana insya Allah besok akan hadir sahabat saudara kita yang dari Malang, ya, insya Allah 2 keluarga. Kemudian juga dari Tulungagung, dari Padepokan Tulungagung, insya Allah tanggal 2 Oktober juga akan hadir di Padepokan. Dan Bapak Ibu yang lain yang sudah merencanakan silakan konfirmasi. Karena nanti di Padepokan akan kita berikan materi yang sekarang lagi kita tekankan untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana materi itu ada 2 hal pokok, yaitu mindfulness, zikir nafas, dan mindfulness patrap gerak. Kalau mindfulness zikir nafas, kita masih bisa online, masih bisa mengikuti melalui YouTube. Tapi mindfulness patrap gerak ini offline, ya, tidak bisa online. Jadi kita akan belajar bersama di Padepokan, berlatih langsung sampai bisa. Nah, setelah kita pernah berlatih di Padepokan, kita bisa belajar sendiri, berlatih sendiri secara istiqomah di rumah masing-masing. Karena
mindfulness ini sama dengan kita melatih kesadaran kita, ya, agar kita selalu sadar. Dalam hidup ini kita selalu sadar sampai sakaratul maut. Bahkan ketika sakaratul maut pun kita harus tetap sadar. Sadar yang bagaimana? Sadar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita jaga. Makanya sekarang kita betul-betul 2 poin mindfulness ini, yang zikir nafas maupun yang patra gerak, ini betul-betul kita tekankan, kita latihkan untuk semua sahabat sadar Allah yang ada dimanapun. Agar kita bisa melaksanakan, kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekarang ini, pada kondisi seperti ini, yang lagi ngetren adalah stres. Stres ini lagi ngetren. Karena 2 tahun belakangan ini kita bergelut dengan COVID-19 yang tidak kunjung reda, dan walaupun kita selalu berdoa pada Allah, tapi Allah belum berkehendak untuk mencabut virus corona ini dari muka bumi. Sehingga kita diberi satu keadaan stres. Nah, stres ini secara umum itu ada 3, dibagi menjadi 3. Kita stres karena harta. Ini banyak menyangkut masalah-masalah ekonomi, masalah hutang piutang, masalah kekurangan ekonomi, bahkan masalah kelebihan ekonomi, sampai masalah rebutan warisan, rebutan hak waris. Yang namanya rebutan hak waris itu bisa sampai nyawa taruhannya. Dan ini banyak terjadi. Bahkan saudara kelihatan seperti musuh ketika kita dihadapkan pada harta. Bahkan yang kelebihan harta pun juga stres. Karena apa? Ya karena kalau kita itu diberi kelebihan harta, harta yang sangat berlimpah oleh Allah, maka kita mau nggak mau, siang, malam, pagi, sore, kita selalu berpikir tentang harta. Bagaimana agar harta kita tidak berkurang, bagaimana harta kita tidak dicuri orang, bagaimana agar harta kita selalu bertambah. Nah, ini pelajaran pertama. Nah, ini bikin stres juga. Kelebihan harta, stres, kekurangan harta juga stres. Bahkan cukup harta pun bisa stres juga. Ini problem kita. Problem kedua, masalah jabatan. Masalah tahta. Masalah tahta ini kaitannya dengan pekerjaan. Di mana sekarang sudah hal yang wajar kalau terjadi pengurangan pegawai, pengurangan karyawan di perusahaan-perusahaan, sehingga pengangguran di mana-mana. Sedangkan yang masih bertahan di perusahaan itu bagaimana agar mengejar untuk naik jabatan. Yang jadi karyawan ingin menjadi pengawas atau ingin menjadi manajer. Yang manajer ingin menjadi kepala bagian dan seterusnya. Nah, di situ ada persaingan-persaingan. Bahkan persaingan itu cenderung tidak sehat. Persaingan cenderung tidak sehat. Yang pengangguran itu juga stres, cari pekerjaan sana sini, juga nggak dapat-dapat. Di mana perusahaan lagi sedang mengurangi karyawan, sementara kita melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Ya seperti paradok. Ini memicu stres.
Stres yang hari ini. Stres yang hari ini. Karena ketakutan terhadap hari esok. Ya, ketakutan terhadap hari esok. Nah, ini stres yang kedua. Stres yang ketiga, setelah harta, jabatan atau tahta, yang ketiga wanita. Ya biasanya seseorang itu kalau sudah punya harta banyak, kemudian nafsunya ingin menduduki satu jabatan tertentu, baik di perusahaan, di masyarakat maupun di pemerintahan. Setelah jabatan tercapai, harta banyak, jabatan tinggi apalagi wanita. Pelajarannya adalah wanita. Sehingga banyak perselingkuhan-perselingkuhan di sebuah rumah tangga. Kemudian banyak terjadi hubungan gelap ya, karena senangnya di gelap-gelapan. Akhirnya perzinahan terjadi di mana-mana. Korbannya siapa? Yang pertama wanita, yang kedua ya si pria itu. Rumah tangga jadi hancur, dan lain-lain. Nah ini menimbulkan stres. Mengapa ini terjadi? Karena kita tidak ingat pada, tidak sadar kepada yang menjadikan. Kita tidak menyadari. Yang kita kejar duniawi. Nah, memang orang yang sudah berniat, berkomitmen untuk berjalan lurus ke Allah, itu harus mampu meninggalkan dunia dan sifat-sifat keduniawian. Meninggalkan dunia bukan berarti kita ke hutan, enggak. Meninggalkan dunia itu maksudnya kita tidak mengejar dunia, tapi kita mengejar yang membuat dunia. Jadi hidup kita itu ke Allah, bukan ke dunianya. Apa enggak boleh berharap? Boleh. Berharap dunia boleh. Karena dunia ini pun juga masih kita butuhkan selama kita masih punya jasad. Nah, rata-rata kita kan enggak. Kita tidak mengejar dunia, kita tidak mengejar Allahnya, tapi kita mengejar dunianya. Sehingga kita lupa akan amanah yang diberikan Allah pada diri kita. Amanah tanda perintah. Kita ingat ayat Allah dalam satu Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di mana kita itu jin dan manusia. Itu dilahirkan ke dunia hanya untuk ibadah. Ibadah itu yang bagaimana sih? Ya, ibadah itu memang ada dua, ibadah mahdoh dan ibadah muamalah. Sholat, zakat, puasa, dan sampai haji. Itu ibadah mahdoh. Ibadah muamalah, di mana kita bekerja, kita bersilaturahmi, ya, kita melakukan aktivitas sehari-hari, itu seharusnya menjadi ibadah. Bagaimana agar setiap aktivitas kita itu menjadi ibadah? Kita harus sadar amanah tanda perintah. Sadar bahwa apa yang kita lakukan itu diperintah oleh Allah. Kita melakukan pekerjaan kantor, itu sadari itu perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, apa tandanya? Tandanya pekerjaan belum selesai. Itu tanda. Amanahnya apa? Amanahnya pekerjaan. Jadi kan gampang, amanahnya pekerjaan, tandanya belum selesai, pekerjaan itu perintahnya
kerjakan. Mengajar juga gitu. Amanahnya murid, siswa, tandanya bel sudah berbunyi, perintahnya mengajar. Jadi mengajar itu perintah Allah. Mengajar perintah Allah, tandanya ada bel, amanahnya murid atau siswa. Nah ini yang gampang-gampang. Sama-sama mengajar, sama-sama bekerja di kantor. Yang satu lurus ke Allah, yang satu lurus ke dunia. Yang satu ibadah, yang satu sesat. Makanya niat yang lillahi ta'ala, niat karena Allah itu harus diikuti dalam aktivitasnya adalah menjalankan perintah Allah. Itu baru nyambung. Kalau niatnya karena Allah, aktivitasnya karena duit, nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung, Bu. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Agar kita apa? Agar kita tidak tergoda oleh 3 godaan besar, harta, jabatan, tahta, dan wanita. Yang wanita godaannya ya tentunya pria. Terhadap problem-problem yang ada, itu ada 2 poin. Yang pertama sadar, latih kesadaran. Yang kedua menerima, karena semua ini hafal Allah. Contoh difitnah orang. Bagaimana kita bisa menerima difitnah orang? Gampang, Pak. Caranya gampang. Kita harus sadar Allah yang menggerakkan orang itu memfitnah kita. Kita menyadari Allah yang menggerakkan seorang fitnah kita. Yang pertama, kita harus menyadari, sadar. Yang kedua, menerima Allah yang menggerakkan orang itu untuk memfitnah kita. Ini kata kunci terhadap problem apapun. Menyadari Allah yang menggerakkan, menyadari Allah yang berbuat, dan menerima Allah yang berbuat, yang menggerakkan. Itu kata kunci. Karena hakikatnya, semua aktivitas manusia itu digerakkan oleh Allah. Di sebalik manusia itu adalah Allah. Ini kemampuan simbiosis. Dan dalam yang kedua, poin yang kedua, mindfulness patra gerak. Jadi mindfulness patra gerak itu sekaligus kita berlatih simbol. Karena apa? Karena kita harus sadar. Sadar terhadap Allah. Sadar Allah yang melingkupi kita, sadar Allah yang menggerakkan kita. Sadar Allah yang berbuat atas diri kita. Jadi kesadaran itu harus nancep dulu sebelum kita berlatih mindfulness patra gerak. Sadar Allah yang meliputi kita, sadar Allah yang menggerakkan atau yang berbuat atas diri kita. 2 kata ajaib. Yang pertama sadar. Yang kedua menerima afal Allah, menerima Allah, menerima daya yang digerakkan Allah dalam tubuh kita, dalam diri kita. Itu kita belajar peka. Kalau kita latih terus-menerus mindfulness, patra gerak, insya Allah kepekaan kita terhadap ilham akan meningkat. Allah akan berikan satu refleks yang luar biasa apabila terjadi insiden-insiden tertentu dalam hidup kita. Kita diselamatkan oleh Allah. Jadi spontanitas kita untuk menghindar atau menangkis atau apa, itu akan diberikan oleh Allah pada diri kita. Nah ini Bapak Ibu, jadi ada 2 poin yang sekarang ini betul-betul kita harus berlatih, yaitu mindfulness, zikir nafas, dan mindfulness patra gerak, yang mana
poin utamanya adalah sadar dan menerima. Demikian, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Sahabat-sahabat semua yang ada di Padepokan Patrap dan yang sedang online, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, diberikan semuanya yang Allah takdirkan kepada kita. Topik kita kali ini tentang bimbingan kasih sayang Allah, bimbingan kasih sayang Tuhan. Idenya dari Pak Firman. Pak Firman pernah dengar ya? Pernah ke sini. Beliau yang mencetuskan ini. Kalau saya mengamati perjalanan spiritual, itu kadang ada orang itu ada yang berhenti di sadar Allah saja, berhenti di spiritual saja. Ya. Jadi mereka hanya berhenti pada tahapan sadar Allah. Nah, sedangkan kita ini, ya awal-awal dulu ya sama, sebenarnya kita juga hanya belajar zikir napas dan patrap gerak. Ya, karena pada tahap keimanan memang kita dididik Allah seperti itu. Tapi setelah kita lurus ke Allah, sampai saat ini kita harus bisa untuk mengaplikasikan spiritualitas kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kita, ya, kita itu kan hanya menyaksikan, ya, menyadari, menerima, dan menjalani. Jadi ketika kita menyadari, menerima, disitulah bimbingan kasih sayang Allah itu akan kita dapatkan. Sehingga tinggal kita jalani saja. Kalau kita hanya berhenti pada menyadari dan menerima, tapi tidak mau menjalankan, ya belum menerima berarti kan ya. Belum menerima, kalau belum menerima berarti belum menyadari. Itu saya
saya amati gitu, ternyata memang menyadari, menerima, menjalani itu kayak satu paket gitu loh. Kayak nggak bisa dipisah-pisah gitu. Kalau menyadarinya betul pasti menerima. Kalau menerimanya betul pasti dia menjalani. Nah, oke lah. Kalau misalnya kita mau pisah antara menyadari menerima, di situ ada bimbingan kasih sayang Allah. Jadi ketika kita menerima itu, kita itu diberikan kasih sayang Allah lebih daripada yang lain. Nah, itulah kita menjalankan tugas-tugas kita dengan bimbingan kasih sayang Allah. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan kasih sayang Allah. Ya, gimana sih bimbingan kasih sayang Allah? Sudah dibimbing dengan kasih sayang lagi. Kan enak loh. Ada yang dibimbing tapi tidak dengan kasih sayang. Wah, ya dibimbing. Ini kita dibimbing sama Allah dengan kasih sayang. Karena kita menggunakan sikap menyadari dan menerima. Ya, tingkatan cinta itu kan kalau kita sudah menerima. Ya enggak? Kalau kita mengatakan cinta tapi belum bisa menerima, apa ya dikatakan cinta? Kita dikatakan mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Tapi kalau belum bisa menerima, ya apakah itu dinamakan cinta kepada Allah? Kalau kita itu mengatakan cinta kepada Allah tapi masih mengeluh dengan takdir-takdir Allah, ya belum cinta. Nah, Allah itu akan membalas cinta kita. Kita cinta kepada Allah, maka Allah akan membalas cintanya. Yaitu apa? Dengan bimbingan kasih sayangnya. Orang yang dikasihi dan orang yang disayang, itu pasti orang itu spesial. Spesialnya di mana? Spesialnya karena dia sudah ridho. Menerima itu ridho. Para sahabat itu kasih sayangnya Allah. Para sahabat itu kekasihnya Allah. Radhiyallahu anhu itu gelar yang sangat tinggi sekali di sisi Allah. Kenapa? Karena ridho gitu. Karena menerima. Ya. Kalau orang menerima sudah pasti cinta. Kalau orang hanya ngomong cinta, ya bisa saja dia tidak menerima. Ya, baik. Apa sih bentuk bimbingan kasih sayang Allah itu? Ya, ini pelajaran ini akan kita dapatkan setelah kita betul-betul sudah bisa menerima, sudah betul-betul menyadari dan menerima. Kalau kita masih menerimanya masih setengah-setengah, bimbingan kasih sayang Allah itu hanya sebatas retorika. Retorika itu kata-kata yang indah, yang enak diucapkan. Tapi kok kenapa tidak tidak terwujud. Nah, maka konsep menyadari dan menerima itu menjadi syarat agar kita bisa memahami dan tahu, betul-betul tahu bimbingan kasih sayang Allah. Noval? Itu babahin di belakang. Baik. Maaf ya, ini anak saya mainan HP yang dipakai untuk kamera. Baik. Iya, nanti ketika Bapak Ibu misalnya menjalani tugas, pekerjaan. Ya kadang pekerjaan itu rutinitas, kalau rutinitas kan mudah aja. Tapi ada rutinitas, ada pekerjaan itu yang bukan rutinitas, artinya itu hal yang baru. Hal yang baru, hal yang belum pernah kita jalani.
Nah, coba sadari pekerjaan itu, terima pekerjaan itu, lalu mohonlah kepada Allah, ya Allah bimbinglah saya untuk menyelesaikan amanah ini. Nanti di situ akan ada petunjuk-petunjuk yang kita pahami. Misalnya kita ini bukan teknisi televisi misalnya. Tiba-tiba TV-nya itu suaranya hilang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba suaranya hilang. Ya sadari dulu bahwa TV itu rusak, suaranya hilang. Pokoknya sadari, nanti akan terhubung sendiri pikiran itu. Entah nanti di saklarnya, entah nanti di tombol-tombolnya, entah nanti di remote-nya, itu pasti akan nyambung. Sadari dulu, pokoknya sadari, oke rusak ini. Kemudian terima kerusakan itu, jangan mengeluh. Mengeluh itu akan menutup penglihatan kesadaran. Penglihatan kesadaran kita akan tertutup kalau kita menolak. Apalagi nggak sadar. Menolak aja tertutup, apalagi kalau kesadaran kita tertutup ya, apalagi kesadarannya ya. Jadi kita harus sadar dulu dengan permasalahan. Misalnya koinnya mati semua misalnya. Bukan peternak koinnya mati semua. Ya, sadari dulu, oh mati gitu. Terima. Nah. Kemudian Allah ngasih pelajaran apa di situ? Ya Allah, bimbinglah saya untuk bagaimana mengatasi penyakit yang ada pada ikan. Walaupun semuanya akan tetap mati, tapi kita dapat pengetahuan baru. Itulah bimbingan kasih sayang Allah. Bapak Ibu punya pelanggan baru, customer baru. Ya harapannya kan dia akan membeli atau menggunakan jasa kita berulang. Ya, agar kita juga bisa membantu dia berulang kali kan gitu. Sadari pelanggan itu, customer itu, kemudian terima dia dan mohon sama Allah, ya Allah, bimbinglah saya untuk bisa melayani dengan baik. Nanti kita akan ditunjukkan itu sama Allah. Kamu gini kan. Kuncinya apa? Menerima dan sadar. Karena itu akan membuka radar kita. Nah, kalau orang itu memahami ilmu laduni itu ilmu yang aneh-aneh. Kalau saya ilmu laduni itu yang seperti itu. Saya nggak tahu jadi tahu tanpa ada orang yang memberitahu. Itu namanya laduni. Ilmunya dari Allah. Syaratnya apa? Sadar dan menerima. Ini namanya bimbingan kasih sayang Allah. Kita sering menyebutnya dengan berguru kepada Allah. Bimbingan kasih sayang Allah. Ya, masalah-masalah yang rumit lah. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau punya masalah rumit. Karena apa? Seringnya mengeluh. Orang mengeluh itu nggak sadar sebenarnya. Kalau orang sadar nggak akan mengeluh. Coba kalau kita mengeluh kan nggak sadar dengan permasalahannya. Karena dia fokusnya pada problem. Padahal problem itu merupakan produk dari suatu permasalahan. Nah, kita hanya sadar problemnya saja. Tapi penyebab-penyebab atau yang permasalahan yang menyebabkan itu kita nggak sadar. Penyebabnya aja nggak disadari, apalagi solusinya. Kalau kita mau menyadari dan menerima, maka kita akan tahu
hulu dan hilir. Iya ya, hulu sama hilir ya. Pangkal dan ujung. Tahu Pak? Penyebabnya ini dan solusinya ini tuh tahu. Kalau kita mau menyadari dan menerima. Tapi kalau nggak menyadari dan menerima, yang tahu, yang kita sadari adalah masalahnya aja. Penyebabnya nggak akan tahu, solusinya juga tidak akan tahu. Makanya kalau saya membantu orang untuk menyelesaikan masalahnya, nggak akan saya carikan, nggak akan saya jawab ininya, penyebabnya sama solusinya. Ya saya ajak sadar aja. Klien datang ke saya itu kan dengan banyak keluhan, Pak. Oke lah. Karena saya buka jasa menerima keluhan gitu. Membuka jasa menerima keluhan. Hitungannya per jam. Ya, oke lah. 15 sampai 30 menit silahkan mengeluh. Oke, saya sadari keluhan Anda. Setelah itu saya balik. Agar dia juga mau menyadari masalah yang dihadapi. Sadar. Kalau orang sadar itu nggak akan mengeluh, Pak. Oh iya iya. Oh iya iya. Gitu-gitu dok. Kalau mengeluh itu kan, wah gimana ya Pak, namanya juga ini. Nggak sadar dia. Tapi kalau sadar, iya ya Pak. Iya. Nah itu. Sekarang coba penyebabnya apa? Iya gini Pak. Terus solusinya apa? Solusinya gini. Ada ketemu toh? Jadi ketika orang itu mau sadar dan menerima, itu dia akan lebih paham dengan penyebabnya dan paham dengan solusinya. Nah, itulah yang saya maksud dengan bimbingan kasih sayang Allah. Bimbingan kasih sayang Allah. Jadi kita berspiritual, ya, kita patrap, kita zikir nafas, kita mendekat ke Allah, itu harus sampai pada memahami bimbingan kasih sayang Allah untuk menyelesaikan problem hidup kita. Amanah-amanah kita. Kalau sakit misalnya, tubuh kita sakit, itu jangan fokus kepada rasa sakitnya. Sakit gigi misalnya, ya tak? Aduh. Itu berarti dia fokus kepada rasa sakit. Aduh itu mengeluh. Coba diem, sadari dulu sakitnya. Oke, di mana letak sakitnya? Di gigi. Oke, gigi atas apa bawah? Atas. Belakang apa depan? Belakang. Belakang nomor berapa? 2. Oke, situ titik situ ya, sadari. Kemudian terima. Dan nanti di situ menerima di situ Allah memberikan solusi apa? Minum air hangat. Kumurlah dengan air garam. Atau perintahnya pergi ke dokter. Atau beli obat. Atau apa? Di situ nanti Allah kasih jalan. Nah, itulah namanya ilmu laduni. Ilmu yang tidak kita ketahui sebelumnya tapi bermanfaat untuk kehidupan kita. Ilmu laduni itu bukan yang sebelumnya belum bisa bahasa Arab, terus tiba-tiba bisa bahasa Arab. Bukan, itu apa? Google Translate sudah. Google terjemah itu sudah ada. Nggak usah repot-repot. Cari ilmu laduni seperti itu. Masalah-masalah yang simpel-simpel ini yang perlu kita solusi, yang perlu kita cari permasalahannya. Kalau masalahnya berat gimana, Pak? Nah, gitu. Kita, kalau permasalahannya berat,
Apa ya harus kita terima, Pak? Kalau permasalahannya enteng sakit gigi bisa diterima, bisa. Tapi kalau masalahnya berat gimana? Masalah berat itu contohnya apa? Contohnya apa? Kehilangan bojo. Mau di PHK sama perusahaan. Wah nanti terus gimana? Itu berat. Ya diterima. Diterima. Kemarin ada pertanyaan apa ya di Facebook itu ya? Oh iya. Teman saya tuh utang, Pak. Utang dan sampai sekarang belum nyaur. Dan dia sudah menjadi orang sukses. Nah, apa itu uang itu ya harus saya ikhlaskan, Pak, karena dia ditagih juga nggak mau. Wah itu. Ya mungkin banknya banyak ya, yang nyaur udah jadi orang sukses lebih kaya dari dia, tapi dia nggak mau bayar utang. Wah itu ya. Nek podo melarate ngono sak mungkin ra apa-apa ya to. Lah dhek luwih sugih luwih sukses. Ya kalau konsep menyadari dan menerima ya belum kalau Bapak belum bisa nerima ya belum bisa nerima itu. Ya ora ikhlas berarti. Nah itu ya Pak Ibu. Jadi cobalah nanti dimulai semuanya itu dari menyadari dan menerima, menerima. Nanti Allah kasih bimbingan apa jalankan. Ya eksperimen sajalah. Ada radio rusak misalnya, atau motor rusak misalnya, suaranya berebet atau bagaimana gitu. Sadari aja, terima, ya Allah, hamba mohon bimbinganmu untuk bisa benahi motor saya yang berebet. Nah, nanti kalau menyadari dan menerimanya benar itu dapat bimbingan. Betul itu, Pak. Kita kapake bingung. Sadari, terima, ya Allah bimbinglah saya untuk. Nah ini apa bimbingan kasih sayang Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala apa Pak? Mengawali perbuatan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu aslinya apa? Kita mohon bimbingan kasih sayang Allah dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya. Kasih sayang, pengasih dan penyayang. Ya, kasih sayang. Baik. Itu setiap perbuatan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya apa? Ya Allah, bimbinglah saya dengan kasih sayangmu. Nah, sebelum itu berarti kita menyadari dan menerima. Ya. Termasuk masalah-masalah kita yang rutin, Pak. Coba yang sederhana lah. Nyapu lantai misalnya. Sebelumnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon bimbingan kasih sayangmu. Sapu itu, Pak. Gerakan-gerakan inilah gerakan-gerakan yang merupakan gerakan bimbingan kasih sayang Allah. Apa misalnya? Pasang stiker misalnya. Ya, pasang stiker misalnya. ya ben amanah itu tertunaikan dengan baik. Ya Allah, hamba mohon bimbingan kasih sayangmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima itu stikernya, ya apa? Sadari stikernya. Sadari media yang mau ditempelkan itu.
Yaitu mobil atau motor, kemudian terima, gerakkan sesuai dengan gerak bimbingan kasih sayang Allah. Maka nanti insya Allah akan jadi lebih baik. Apalagi? Roda 3. Itu perlu juga. Ya Allah, mohon bimbingan kasih sayang. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon bimbingan kasih sayangmu untuk membersihkan tempat ini. Bimbingan kasih sayang. Dan jangan khawatir nggak ada solusi. Mungkin kalau rutin kan jelas solusinya ya. Tapi sebenarnya nanti kalau kita lakukan dengan bimbingan kasih sayang Allah, itu akan ada ilmu-ilmu baru yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Nah, disitulah kita akan ada ide-ide. Misalnya, pas membersihkan gitu, menemukan sebuah ide sapu yang unik dan kreatif. Nah, kan awalnya gitu-gitu aja sebenarnya. Ide-ide kreatif itu ditemukan, syaratnya satu, santai, rileks. Bukan dengan cara berpikir. Nek berpikir itu malah nggak ketemu, Pak. Tapi dengan santai, rileks, tapi sadar dan menerima, itu idenya. Nah, ide-ide inilah sebenarnya pintu rezeki dari Allah. Boleh percaya, boleh tidak. Seorang penjahit, nek modelnya ngono-ngono tok ya pelanggan bosan, betul nggak? Tapi kalau ide kreatif, wah ini kerahe digawe ukiran. Apalah gitu ya, sesuai dengan khas Solo. Di Malaysia itu saya kenal dengan Bu Fazilah, dia pencetus mau kena Khotijah, mau kena ya Khotijah. Saya tanya bagaimana bisa menemukan sebuah mukena itu apa rukuh untuk sholat itu kok bisa laris, cabangnya sampai mana-mana. Solo ada, di Solo apa Indonesia bisa besar. Saya awalnya gini, Pak, kenapa sih orang pakai rukuh kok nggak enak dipakai? Ternyata idenya itu cuma dia itu pengen agar orang sholat itu nyaman, rukuh itu dipakai langsung maplek, gitu loh. Rukuh itu enak dipakai gitu. Jadi ada ATP di situ gitu. Nah mungkin di situ ada bimbingan kasih sayang, ini ukurannya sekian, dari kepala sampai dari telinga sampai ini ukuran, nanti ada talinya di sini ukurannya sekian, nggak boleh lebih dari sini, jenis kayaknya ini. Nah itulah bimbingan kasih sayang Allah. Sehingga sekarang menjadi besar. Khotijah itu besar di Malaysia. Ya. Nah, ya teman-teman saya motivasi untuk melakukan yang semacam itu. Coba lakukan sesuai dengan apa yang Allah bimbing. Nanti di situ Allah akan buka pintu rezeki seluas-luasnya. Jadi Allah kalau sudah mau memberi kita rezeki, itu dengan kreativitas, dengan ide, inovasi. Inovasi itu tidak harus orang yang pinter, enggak Pak. Thomas Alva Edison itu katanya orang apa toh Pak? Idiot katanya. Tapi bisa menemukan bulan, lampu kayak gini, dan dipakai ilmunya sampai sekarang. Idenya sederhana, pijar, atau padang gitu kok. Nah, ini kita berspiritual, apalagi dengan kita ada metode baru mindfulness patra gerak. Itu sebenarnya kan kita belajar apa? Bimbingan kasih sayang Allah.
Ketika kita menyadari, menerima, ya ini ada gerak. Nah, ya kita ikuti ada gerak. Saya menyadari Allah dan menerima Allah, maka Allah memberi gerak ini. Dan saya ikuti aja, saya jalani. Ini kan menjalani. Kalau saya penjahit, ya penjahit. Kalau saya ngajar, ya ngajar. Kalau saya membersihkan lingkungan, ya membersihkan lingkungan. Kalau saya penjaga, ya penjaga. Kan ini. Tinggal kita digerakkan apa? Cuma ini bukan pikiran saya. Kalau ini pikiran saya. Tapi gerakannya api, Tapi itu kita berbeda dengan menari atau silat atau tai chi, beda. Ini adalah bimbingan kasih sayang Allah. Nah, ketika kita latihan begini, kita akan dapat ilmu laduni namanya. Yaitu ilmu yang kita nggak tahu tapi kok tahu. Karena apa? Allah itu bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan pikiran. Kalau pikiran kita digerakkan oleh Allah untuk menemukan ide-ide kreatif, nah itu ya baik. Ya nanti kita setelah latihan CN, kita nanti ada latihan patrap mindfulness, patrap gerak. Tujuannya adalah untuk bisa menyadari dan menerima dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sadarilah Allah, terimalah Allah, nanti kasih sayang Allah itu akan turun, kita akan paham. Kalau orang masih bertanya, Pak, apa bedanya itu ilham dari Allah dan hawa nafsu? Berarti dia belum bisa menyadari Allah dan belum bisa menerima sepenuhnya. Kenapa? Nah, kenyataannya dia masih bertanya begitu. Berarti dia sendiri masih bingung gitu. Sebab nanti kalau dia bisa menyadari dan menerima, oh paham, oh ini dari Allah, ini dari hawa nafsu saya, itu akan bisa memilah sendiri, akan sadar dengan sendirinya. Misalnya, ini warnanya hijau apa kuning. Kamu bisa mengatakan itu hijau kalau kuning kalau matamu itu buka. Kalau kamu masih merem ya nggak tahu mana hijau, mana kuning. Nggak usah saya jelaskan mana hijau, mana kuning. Kalau matanya dibuka dan ada cahaya ya ketok. Di hijau, di kuning lah. Buka mata itulah kita menyadari dan menerima. Tapi kalau belum bisa menyadari dan menerima itu padahal pejam mata. Kesadaran kita itu memiliki mata, namanya mata kesadaran, yang tugasnya adalah untuk menangkap ilham-ilham yang Allah berikan. Baik, Bapak Ibu, mari kita belajar kesadaran melalui zikir nafas. Posisikan masing-masing, ya. Ya, saya relaksasi dulu kaki saya. Bapak Ibu, dalam latihan zikir nafas, tugas Bapak Ibu utamanya adalah menyadari dan menerima. Oke. Baik, silahkan untuk memposisikan masing-masing. Baik. Baik, Bapak Ibu. Meskipun nanti Bapak Ibu akan saya bimbing, akan saya arahkan untuk memasuki level-level DN,
level-level 1 sampai 4. Tapi sikap menyadari dan menerima itu harus tetap Bapak Ibu jalani, on-kan ya, di-on-kan, diaktifkan agar bimbingan Allah dalam perjalanan kita menuju kepada Allah itu bisa kita tangkap. Dan itulah ilmu laduni, ilmu yang kita tidak tahu sebelumnya dan kita menjadi tahu bukan karena proses belajar, tapi karena proses ilham atau pengetahuan dari Allah langsung. Pakailah kesadarannya. Baik. Pertama Bapak Ibu, kita aktifkan kesadarannya dengan menyadari tubuh kita, menyadari kepala, leher, pundak, tangan, sampai jari-jari tangan, kemudian menyadari dada, perut, sampai jari-jari kaki. Baik. Bapak dan Ibu, sekarang sadari secara menyeluruh dari kepala hingga kaki. Sadari secara keseluruhan tubuh kita. Tidak bagian per bagian, tapi secara menyeluruh. Bukan fokus kepada bagian, tapi menyeluruh. Dari mulai kepala sampai ujung kaki. Baik. Terima apa yang Bapak Ibu sadari. Ya, amati ketika Bapak Ibu mulai menyadari tubuh akan semakin rileks, tubuh semakin kendor, semakin nyaman, mungkin juga semakin tenang. Baik. Sikap menyadari ditambah dengan sikap menerima, maka akan membuat tubuh Bapak Ibu menjadi lebih santai, lebih rileks. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke nafas. Bapak Ibu silahkan untuk mengamati nafas. Fokuskan pada nafas. Dengan kesadaran penuh menyadari nafas. Dari mulai mengambil nafas lewat hidung, masuk ke paru-paru dan mengembang dada kita, kemudian mengeluarkan udara baik. Sadari dan terima nafas kita. Jangan dikomentari cepat atau lambat. Tugas kita adalah menyadari nafas dan menerima nafas. Kemudian menjalankan nafas naik, masuk, dan nafas turun.
Bersikaplah untuk tidak merespon apapun, karena tugas kita hanya menyadari nafas dan menerima nafas. Ya. Baik, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menyadari nafas, sekarang sadari ada yang menggerakkan nafas, yaitu Allah. Dengan segenap keimanan kita sadari Allah yang sedang menggerakkan nafas, yang memasukkan nafas, menurunkan nafas, masuk nafas, keluar nafas, masuk nafas, keluar nafas. Disitulah Allah menggerakkan nafas kita. Sadari dan terima nafas dari Allah yang Allah berikan, yang Allah gerakkan. Terima, sikapnya menerima Allah yang menggerakkan nafas. Tugas Bapak Ibu hanya ada dua, menyadari nafas, menyadari Allah yang menggerakkan nafas, dan menerima gerak nafas yang dari Allah, yang digerakkan Allah. Bapak Ibu, sekarang posisinya adalah di jiwa, bukan di jasad. Bapak Ibu bukanlah jasad, tapi jiwa. Jiwa yang sedang menyadari dan menerima. Jasad diamati, diterima oleh jiwa. Seolah Bapak dan Ibu terpisah dari jasad, seperti orang yang sudah mati, yang sedang mengamati jasadnya. Baik. Tetap menyadari dan menerima gerak nafas yang Allah berikan. Baik. Sadari dan terima gerak nafas dari Allah, dan sekarang sebut namanya dalam setiap gerak nafas yang Allah berikan. Nafas masuk,
Sebutlah dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Allah, sadari dan terima. Allah. 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 Baik Bapak Ibu, sekarang mendekatlah dan pasrah kepada Allah dalam setiap nafas masuk dan nafas keluar. Ketika nafas masuk, mendekatlah sedekat-dekatnya dengan kesadaran. Ketika nafas keluar, berserahlah seberserah-berserahnya. Baik. Setelah Bapak Ibu mengalami keadaan kosong, baik. Jika Bapak Ibu berserah dengan menyadari dan menerima, Bapak Ibu masuk dalam keadaan hampa, kosong, fana. Setelah itu afirmasikan bahwa yang ada hanya Allah. Lakukan afirmasi yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah. Nah, itulah kita mohon adanya bimbingan kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan kasih sayang Allah. Tetap bersikap sadar dan menerima, menyadari hanya ada Allah dan kekuatan Allah, dan menerima Allah dan menerima kekuatan Allah.
Baik, Bapak Ibu, silahkan dilanjutkan dengan terus menyadari dan menerima dan ikuti apa yang Allah berikan, ilham-ilham yang Allah berikan sesuai dengan amanah yang kita emban. Dan itulah cara agar kita mendapatkan ilmu laduni yang benarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dilanjutkan. Siaran akan saya tutup.